Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering cukup antusias memperhatikan aib zahir kita, kekurangan-kekurangan fisik kita. Ada orang yang sampai ngeluarin uang, biaya yang cukup besar untuk memperbaiki hanya bagian alis di wajahnya, hanya memperbaiki giginya yang mungkin dia anggap kurang rapih, atau memperbaiki posisi hidungnya, atau memperbaiki rambutnya yang dia mungkin ngerasa rambutnya kurang tumbuh lebat, atau memperbaiki wajahnya secara umum dengan skincare yang mahal. Banyak orang yang gak peduli dengan aib dirinya, dia lebih peduli dengan aib fisiknya. Padahal inner beauty itu, kalau misalnya kita biarkan dia dalam keadaan cacat, gimana pun perfectnya zahir atau fisik kita, orang tetap merasa gak nyaman dengan kita. Kita juga gak akan mendapatkan penghargaan, respect dari orang lain hanya mengandalkan penampilan fisik, baik itu dari sisi tubuh kita maupun dari sisi aksesoris dan gimmick-gimmick kehidupan kita. Orang nyaman bukan hanya dari sisi fisik kita, orang nyaman dari karakter kita, behavior kita, inner beauty kita. Sehingga kata ulama, untuk mengetahui aib diri ada 4 cara yang bisa kita tempuh. Siapa yang menempuh 4 cara ini, dia akan tahu aibnya dan dia akan bisa mengobati aib tersebut. 1. Meminta nasihat kepada guru yang punya basirah, guru yang solih, guru yang dekat dengan Allah, guru yang punya hikmah, yang dia bisa melihat sesuatu di balik yang zahir. Maksudnya dia bisa melihat yang gaib, bukan. Guru yang memiliki kepekaan terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Kalau dalam bahasa Utsman bin Affan, guru yang memiliki farasah, firasat yang kuat. Salah satu kisah tentang ini adalah kisah yang fenomenal tentang seorang ulama besar, Imam Asy-Syafi'i. Satu hari Imam Asy-Syafi'i pergi ke pasar dan secara nggak sengaja, namanya juga di pasar, kalau sekarang mungkin kayak di mall, Imam Syafi'i nggak sengaja melihat aurat seorang perempuan yang tersingkap karena sedang di pasar, sedang beraktivitas. Pulang dari situ Imam Syafi'i merasa terganggu, untuk mencari ilmu itu terganggu, susah menghafal, susah konsen, susah khusyuk, sehingga akhirnya Imam Syafi'i datang kepada gurunya yang memiliki basirah dan farasah, memiliki kepekaan dan firasat yang kuat terhadap sesuatu. Imam Syafi'i mengadu, curhat kepada gurunya Imam Waqi. Kata Imam Syafi'i, aku curhat kepada guruku Waqi dan meminta nasihatnya tentang hafalanku yang buruk. Apa nasihat dari Imam Waqi? Al-ilmu nurun wa nurullah la yu'talil asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pendosa. Seolah-olah Imam Waqi tahu Imam Syafi'i pernah melakukan dosa di pasar secara tidak sengaja, dan itu berpengaruh kepada buruknya hafalan beliau dan sulitnya beliau dalam mencari ilmu. Ini namanya mencari tahu kekurangan kita dengan bertanya kepada guru yang salih yang memiliki farasah dan basirah. Pernah juga terjadi kepada Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan sedang mengajar ilmu di masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki untuk mencari ilmu kepada Utsman, tapi di luar masjid nggak sengaja dia melihat aurat seorang perempuan, yaitu rambutnya yang jilbabnya tersingkap angin. Nggak sengaja dia ngelihat rambut perempuan itu. Karena nggak sengaja dia rasa ini bukan dosa besar, sehingga dia tidak beristighfar. Dia masuk ke dalam masjid. Ketika dia berada di dalam masjid, baru aja dia duduk, Utsman bin Affan yang waktu itu sedang mengajar ilmu mengatakan, kenapa ada seseorang yang datang ke dalam majelis kita, sedangkan di matanya masih ada bekas dosa. Di matanya masih ada bekas dosa. Lalu orang ini kaget, kok Utsman tahu bahwa di luar tadi dia melihat sesuatu yang nggak boleh, yang haram secara nggak sengaja. Padahal Utsman bukan nabi, tidak datang wahyu kepada Utsman. Gimana caranya Utsman tahu? Sehingga laki-laki ini bertanya kepada Utsman bin Affan, ya Amirul Mukminin, bagaimana Anda tahu apakah telah turun wahyu kepada engkau setelah Rasulullah? Utsman menjawab, ittaqu farasatal mu'min, hati-hatilah kalian dengan firasat orang yang beriman.
Ini artinya guru yang memiliki kepekaan. Kita harus cari guru yang seperti itu. Tapi bukan mengada-ngada. Artinya guru ini memang orang yang terpercaya dan direkomendasikan oleh guru yang lain, dan dia insya Allah orang yang terjaga hubungannya dengan Allah. Sehingga kalau kita minta nasihat dari dia, biasanya dia akan memberikan nasihat sesuatu yang kadang menurut kita itu rahasia kita dengan Allah. Pernah nggak teman-teman dengar khutbah Jumat atau tausiah yang waktu itu teman-teman nggak kenal dengan penceramahnya, dengan ustadznya, bahkan nggak bertemu sama sekali dengan ustadznya? Tiba-tiba beliau menyampaikan materi tentang kita banget. Seolah-olah materi itu hanya untuk kita saja. Seolah-olah beliau baru dengar curhat dari kita. Seolah-olah beliau tahu betul rahasia kita. Sehingga kita tiba-tiba merasa seperti dibuka semua rahasia oleh beliau. Itu adalah cara kita mencari tahu aib kita. Sehingga dengan kayak gitu kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Kedua, cara mengetahui aib kita, carilah teman yang bisa berkata jujur dan sayang kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn Khattab pernah meminta nasihat kepada Huzaifah ibn Yaman. Kata Umar, "Wahai Huzaifah, engkau tahu nama-nama orang munafik karena engkau penjaga rahasia Nabi. Maka kalau boleh saya tahu apakah Nabi menyebutkan nama saya termasuk di antara orang-orang munafik?" Huzaifah tersenyum mengatakan, "Tidak, wahai Amirul Mukminin, engkau tidak termasuk orang munafik." Kemudian Umar mengatakan, "Rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi." Semoga Allah merahmati seseorang yang telah memberikan saya petunjuk terhadap kesalahan saya, yang telah menunjukkan apa kesalahan saya. Umar suka kepada orang yang bisa menunjukkan kesalahannya ketimbang kebaikannya. Kalau kita kebalik ya, kita senang dengan orang yang bisa menunjukkan kebaikan kita, memuji kita, menyebut-nyebut kebaikan kita, padahal itu bisa menggugurkan pahala kebaikan kita. Tapi kita akan ilfil banget, bete banget, marah dan kecewa kepada orang yang menunjukkan kekurangan kita. Sebaliknya, Umar benci kepada orang yang menyebut-nyebut kebaikan dia, tapi sangat suka dan berterima kasih kepada orang yang bisa menunjukkan kekurangannya. Inilah bedanya kita dengan Umar bin Khattab. Makanya Umar selalu bisa memperbaiki diri, islahul fard, memperbaiki dirinya karena dia selalu mencari tahu apa aib dirinya lewat saudaranya. Yang ketiga, kita bisa mencari tahu aib kita, kata ulama, dari lisan a'da, dari lisannya orang-orang yang membenci kita, haters. Kadang-kadang hate speech, hate comment yang ada di sosial media itu nggak selalu sesuatu yang merugikan kita. Kadang-kadang kalau kita mau melihatnya dari angle yang baik, itu bisa menjadi semacam nasihat buat kita. Ketika dia mengatakan Arya, itu walaupun maksud dia menuduh kita, menghakimi kita, tapi coba kita melihat dari angle yang berbeda. Dia sedang menasihati kita. Karena al-sinatul a'da, lisannya para musuh, orang yang membenci kita, adalah sebaik-baik nasihat. Bisa nggak kita mengambil nasihat dari orang yang membenci kita, yang nge-hate kita di sosial media? Kalau kita bisa, berarti kita termasuk orang yang bisa memperbaiki aib diri sendiri. Dan yang keempat, kalau kita pengen tahu aib kita, bergaullah. Ketika kita bergaul, coba perhatikan sebanyak apa orang yang merasa nyaman dan tidak nyaman dengan kita. Kalau banyak orang yang merasa nggak nyaman dengan kita, jangan salahkan mereka, tapi salahkan diri kita, karena itu adalah cermin untuk kita. Kata Nabi, mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Kalau kita bergaul dengan orang-orang solih dan mereka merasa nyaman dengan kita, insya Allah kita termasuk orang solih. Tapi kalau kita bergaul dengan orang solih dan mereka merasa gerah dan gak nyaman dengan kita, maka bercerminlah dari mereka. Jangan-jangan memang ada aib yang harus kita perbaiki pada diri kita. Satu, kalau pengen memperbaiki aib, cari tahu aib kita dari orang solih, dari guru yang memiliki kepekaan. Kedua, carilah teman yang bisa menunjukkan aib-aib kita, bukan yang bisa menunjukkan kebaikan kita. Yang ketiga, sebaik-baik nasihat adalah lisannya orang yang membenci kita. Dan yang keempat, bergaullah dan jadikan orang lain sebagai cermin. Kalau mereka nyaman, mudah-mudahan itu kebaikan untuk kita. Kalau mereka gerah, berarti mereka telah menunjukkan kepada kita sisi-sisi kekurangan yang harus kita perbaiki. Barakallah.